Kendala apa ya? Kendala yang sering kita hadapi selama daring. Oke, ya, selama proses pembelajaran online ini banyak sekali kendala-kendala ya, hambatan-hambatan. Misalnya ada yang muridnya itu terlambat untuk masuk tim, ya, mungkin dikarenakan mereka mikirnya gini, ah online aja, jadi kadang tidurnya itu kemalaman, terus akhirnya pagi bangunnya agak mepet. Pada tahun 2021 lalu, pemerintah Indonesia membagi sektor kritikal, sektor esensial, dan non-esensial dengan tujuan untuk mengatur dan mencegah persebaran COVID-19. Kegiatan belajar mengajar termasuk dalam sektor non-esensial, dan pemerintah mewajibkan seluruh kegiatannya dilakukan secara 100% daring. Padahal, pendidikan merupakan masa depan sebuah bangsa. Di awal tahun 2022, sudah banyak sektor yang mulai berjalan dengan normal, termasuk pendidikan yang diharapkan bisa pulih secara 100%. Kegiatan belajar mengajar secara daring untuk saat ini memang tetap menjadi solusi yang terbaik. Namun, tidak semua bidang ilmu dapat dilaksanakan dengan metode pembelajaran daring. Dari keterbatasan ini, lahirlah seorang pahlawan yang dapat memberi sedikit harapan untuk pendidikan. Perkenalkan, beliau adalah Rio Sigit Baskoro, seorang guru mata pelajaran seni budaya dan prakarya yang tidak bisa leluasa memberikan pemahaman dengan keadaan yang terjadi saat ini. Perkenalkan, nama saya Rio Sigit Baskoro. Saya sebagai pengajar di SMA Negeri 15 Surabaya. Saya tinggal di Gresik, Triorejo. Untuk latar belakang pendidikan saya S1-nya di UNESA di Prodi Pendidikan Seni Rupa. Untuk S2-nya atau pasca saya di ISI Yogyakarta Penciptaan Seni Lukis. Motivasi saya untuk menjadi guru ada dua sebenarnya. Salah satunya karena dari orang tua, dorongan dari orang tua. Tapi yang terpenting bagi saya adalah men-share atau membagi ilmu untuk semua orang. Di sini saya mengajar mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Terus untuk kegiatan belajar mengajarnya sendiri, jadi selama pandemi ini sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini kita sempat daring. Akhirnya beberapa bulan lalu kita sudah bisa tatap muka sebelum akhirnya ada peningkatan wabah lagi. Akhirnya kita sekarang daring lagi. Jadi kendala utama selama daring itu ya otomatis banyak sekali kendalanya. Yang pertama koneksi internet pasti ya, karena internet tidak menjangkau semua wilayah. Kemudian perangkat juga kadang di satu sisi mendukung, yang di pihak lainnya kadang ada yang kurang. Jadi otomatis ketika kita menyampaikan materi atau ketika kita mentransfer knowledge ya, itu banyak sekali kendalanya. Tapi kendala utamanya memang off kamera. Kalau kita maklumi aja, seperti di awal tadi saya jelaskan, harus banyak toleransinya. Oke, secara administrasi memang siswanya ya, peserta didiknya bisa dikategorikan SMA, tapi secara emosionalnya mereka masih SMP, masih belum ke usia matangnya. Jadi metode yang saya gunakan untuk penugasan selama daring, prakarya misalnya, karena prakarya itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi ada rekayasa, pengolahan, dan budidaya. Nah kebetulan kali ini babnya yang dibahas masih tentang rekayasa. Jadi bagaimana caranya kita membuat produk
kalau saya aplikasikan ke barang atau ke sebuah benda yang terdekat dengan siswa, ya, terdekat dengan siswa, entah itu bisa yang dekat di rumah, atau barang yang tidak terpakai misalnya, atau dari lingkungan sekitar rumah, bisa dari daun kering atau dari bekas pohon yang sudah terpotong atau barang bekas. Yang penting kita membuat tujuannya merekayasa produk yang ya boleh dikatakan bukan sampah, ya, maksudnya barang yang sudah tidak terpakai bisa menjadi benda pakai, ya mungkin bisa menjadikan nilai jual barang juga dalam tanda kutip. Kemudian untuk seni budaya sendiri kebetulan kan ini seni rupa. Jadi seni rupa yang penting kalau bagi saya yang penting skill dulu, ya. Kalau untuk medianya bisa bebas, tapi yang saya tekankan lagi yang penting kembali lagi yang terdekat, low budget, barang yang terdekat bisa dimaksimalkan, tidak harus menggunakan melukis di atas kanvas, bisa juga menggunakan arang, menggunakan charcoal, pensil di media kertas atau di media kain nggak harus kanvas, bisa di bajunya, atau membuat sneaker di sepatu, melukis sepatu yang sudah yang bukannya tidak terpakai, yang masih bisa digunakan, bisa dimodifikasi atau diinovasikan seperti itu. Selain sebagai guru mapel, ada tambahan juga saya sebagai wali kelas, ya. Jadi untuk beban mengajar sendiri sebenarnya ada kalau dulu ada minimal mengajar 24 jam. 24 maksudnya 24 kali 45 menit, karena keterbatasan, karena banyak faktor. Ada salah satunya banyak guru yang pensiun, terus sudah purna tugas, akhirnya mau tidak mau kita harus membackup sebelum ada guru pengganti. Jadi otomatis jamnya sendiri akhirnya bertambah menjadi 42 jam. 42 jam, tapi kalau misalnya dijalani daring, biasanya untuk waktu normal untuk 1 jam pelajaran 45 menit, sekarang dikurangi menjadi 30 menit saja. Nah, kebetulan kalau 42 jam berarti 21 kelas dengan durasi 30 menit. Kita bahas ya, mulai nomor 1 ya. Ada jawaban lain? Meskipun pembelajaran secara daring tidak bisa dilakukan secara maksimal, siswa mata pelajaran yang diampu Pak Rio tetap diberikan tugas yang mudah, low budget, serta menggunakan barang yang ada di sekitar mereka. Kalau menurut saya, lulusannya itu ada di prakteknya. Kan kalau seni dan prakarya itu butuh praktek dan juga keahlian buat dalam bidang seni. Jadi lebih efektif dalam di sekolah. Kalau buat saya, jadi kan kalau lewat PJJ biasa gitu kan ada kendala jaringan gitu ya. Ya terus juga terbatas waktunya gitu, jadi interaksi antara murid sama gurunya itu terbatas gitu. Kalau Pak Rio di mata saya itu orangnya friendly, terus ceria, humoris, dan priang. Kalau menurut saya sendiri Pak Rio itu emang orangnya friendly, terus jadi kalau di kelas itu selama pelajaran tuh nggak cuma jelasin juga, tapi juga nyeritain pengalamannya gitu, jadi kelasnya nggak membosankan sama nggak terlalu tegang gitu. Kalau menurut saya metode yang diajari sama Pak Rio itu buat saya lebih paham sama materinya. Kayak yang bab pertama itu tentang usaha, jadi
kita disuruh untuk buat kerajinan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi kita tuh lebih mudah buat cari bahannya. Contohnya kayak ini. Jadi saya memanfaatkan tepung-tepung bekas yang di rumah saya buat dibikin floor clay. Kalau saya kayak gitu tugasnya itu disuruh buat kerajinan budaya lokal. Terus tugas berikutnya itu tentang grafik. Jadi kita disuruh buat ukiran di sendal jepit. Pak Rio, oke. Pak Rio kan mengajar seni ya, guru seni. Jadi saya rasa orangnya cukup ini sih sersan. Nah, kalau sekarang ya kan serius, santai karena orang seni, dan beliau juga ini sih telaten ya menurut saya. Itu kan seni itu kan nggak semua orang bisa, nggak semua anak bisa, nggak semua anak punya bakat. Tapi dia telaten sih, setiap kali pembelajaran itu selalu menuntun. Seperti ini loh, gambarnya itu seperti ini. Padahal kan itu nggak bisa kalau nggak pakai praktek kan. Orangnya fine, lucu, asik sih. Terus apa ya, ya easy going lah. Biasalah orang seni seperti apa gitu. Harapannya semoga pandemi wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara normal di kelas, karena itu memang satu-satunya bagi saya, memang sebenarnya satu-satunya metode transfer knowledge yang tak tergantikan, karena kita bisa berinteraksi secara langsung ya, biar nggak terlalu lost learning juga. Kedepannya saya rasa bagi yang mau masuk yang bercita-cita atau punya keinginan masuk dunia seni, saya rasa nggak perlu pesimis ya, karena sekarang zamannya 4.0 itu semuanya bisa dikerjakan. Kalau misalnya saya bicara tentang seni rupa, jadi seni rupa itu hanya rumahnya saja. Di dalam ada grafis, ada fotografi, ada video, dan lain-lainnya. Saya rasa kita bisa bermain-main dalam tanda kutip di situ ya. Itu yang bisa dikembangkan. Terus bagi sesama pengajar, terutama sesama pengajar yang seprofesi, saya sarankan agar kita mau aktual ya, kita bisa mengupdate, kita bisa lebih berkembang, tidak menolak perubahan, karena pada dasarnya walaupun kita sebagai pengajar, kita masih mempunyai garis seniman ya. Jadi seniman itu tidak bisa anti kritik dan tidak bisa anti sosial, kita harus update ya, karena ini berhubungan dengan masa depan anak didik kita juga, berhubungan dengan masa depan bangsa juga. Kalau kita update, kita sudah mati dimakan cacing. Oke. René Descartes, seorang filsuf dari Prancis, pernah berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Meminjam perkataan Descartes, Pak Rio juga memberikan pernyataan bahwa dalam sebuah pembelajaran, yang terpenting adalah keahlian. Keahlian adalah buah dari pemikiran masing-masing individu. Di dalam kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, kita juga dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat. Inilah yang juga dilakukan oleh Pak Rio, di mana beliau harus beradaptasi dengan keadaan saat ini.